Syukur pagi hari. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut,
sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, haleluya. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Kami memujimu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau. Seperti rusa merindukan air, demikianlah aku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Segenap hati dan jiwa kami. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku,
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu hanya engkau, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu hanya Bapa-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu hanya Bapa-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Terima kasih buat anugerah Tuhan.
Kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, jiwa kami siap untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami Tuhan, menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. 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 Baik, Tuhan. Ya, mau sharing pagi ini? Silakan. Matian mau sharing? Shalom semua ya. Mau sharing bagaimana perasaan seperti yang diceritakan kita mengenal Tuhan itu kalau tidak dengan perasaan. Tapi akhir-akhir ini kan kita sering dengan perasaan kita sendiri itu bisa mengenal Tuhan itu dan merasakan hadiratnya kuat bagi kita ya. Saya merasakan Tuhan itu sering kalau kita dengan serius mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya itu. Kadang kita itu mendengarkan itu kadang keselip sedikit aja itu enggak ini. Tapi kalau kita fokus dengan mendengarkan itu ada rahasia yang tak terhingga tak terkatakan yang dibilangnya itu spesial gitu. Saya sering merasakan kayak gitu ya. Bagaimana saya tuh membangun bagaimana dengan fokusnya. Kadang dengan sering ada mengganggu, tapi dengan fokus kita mendengarkan dan kerinduan kita mendengarkan dia berbicara gitu, pasti ada rahasianya kayak gitu. Dan ketenangan itu, caranya begini ya mendengar Tuhan itu ya. Kadang kan kita sering kalau pas khotbah itu banyak entah inilah, entah banyak iklan lah gitu. Tapi di saat kita fokus mendengar gitu berulang-ulang kali saya sudah merasakan itu dengan sungguh ajaib perbuatannya itu ada rahasianya tertentu kayak. Saya merasakan waktu kemarin itu waktu pergi ke Tabga terakhir yang waktu ada ibu kita yang meninggal itu sebelum masuk saya ke pintu itu kayak saya diingatkan di sini dulu kalau datang pujian penyembahan itu hadiratnya kuat kayak gitu ya. Iya saya cuma hanya diingatkan kayak gitu dalam hati saya dan mendengar kayak gitu, oh iya ya gitu. Udah selesai itu, iya ya kenapa dulu kalau di dalam hadirat itu nyanyi itu dari luar aja pun kita sudah merasakan. Tapi beda dengan cara sekarang itu dari firman-Nya pun gitu. Iya ya kemarin itu kalau kita masuk hadirat Tuhan itu kadang lewat pujian ya kan.
Tapi nggak lama gitu ya. Dulu kita udah bisa merasakan lewat pujian itu merasakan hadirat Tuhan. Tapi nggak setajam yang firman yang dia berkata-kata sekarang. Kenapa saya bilang nggak setajam itu? Dan ini waktu saya dulu pernah merenungkan di pujian itu bisa mendapatkan hadirat itu, kenapa dulu saya sungguh-sungguh kalau kayak gitu mendengarkan kalau pas pujian, saya kejar kalau pujian itu, ternyata bisa kita rasakan sekarang itu nggak setajam firman-Nya itu. Kalau bisa saya merasakan kenapa nggak setajam itu ya. Sekarang kalau di saat saya masuk malam gitu ya, biasanya kalau dulu yang karena hadiratnya itu karena pas lewat nyanyian, tapi sekarang baru diingatkan kemarin, kita udah merasakan baru kemarin hari Minggu diingatkan. Bukan karena kita lewat pujian itu kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu ya kan. Tapi di saat firman-Nya itu pun kita kalau udah lihat sungguh-sungguh itu sekarang pun lewat radio itu dengan bicara seolah-olah kita bisa merasakan Tuhan itu kayak ngomong berdua gitu ya kan. Dengan di kupingnya itu kadang sampai, oh iya ya, baru kemarin saya merasakan ini sering di firman bukannya karena saya masuk malam jadi sembunyi bukan, tapi karena keadaan gitu. Tapi malah lebih fokus berkata-kata kayak gitu dengan sendirian dengan fokus. Kadang kalau saya temanku itu di kerjaan itu, ngapalah ini mendengar apa nggak bisa diganggu. Kayak mendengarkan tutur tinular aja gitu sama temanku itu. Kok bisa kadang kalau dipanggil itu nggak mau dengar dia. Tapi apa yang mau ceritanya kok serius banget. Kadang-kadang dipanggil aja pun diam aja nggak mau jawab gitu. Tapi ya itu gitu kan. Tapi kadang temanku itu udah tahu time-nya yang nggak bisa diganggu kayak gitu. Nah, udah mulai jam 5 itu, udah mau nggak bisa diganggu itu katanya. Entar lagi itu nggak bisa bilang itu entah apa yang didengar ceritanya itu. Kadang saya menjawabnya, kadang mau bantu, mau ikut dengar nggak? Gue bilang, enggak, kakak aja gitu. Makanya aku bilang, kalau saya mendengarkan kayak gitu, dengan begitu diingatkan hari Minggu kemarin, bukan karena lagi lewat pujian bisa merasakan hadirat Tuhan, tapi boleh sih merasakan lewat firman-Nya berkata-kata pun kepada kita, kita mendapatkan hadirat Tuhan yang lebih kuat. Dan saya merasakan itu, oh iya ya, hari-hari ini saya sering merasakan kayak gitu. Kadang pun lewat, kalau kita udah serius mendengarkan berbicara itu memang nggak gara-gara pujiannya lagi, tapi firman itu yang berhikmat bagi kita. Nah, saya sering dipertunjukkan kayak gitu ya. Ada senior kami dulu di sini, dia suka berkhotbah di persekutuan kami itu. Dia berkhotbah tapi suaranya bagus juga ya. Tapi kenapa kemarin tuh saya bertanya di dalam hati saya, dia sedulu nggak pernah dijawab temannya untuk namanya ini berkhotbah gitu. Tapi bagaimana dia tuh nyanyinya bagus ya. Apalagi sekarang siaran langsung terus dia ikut ya gitu. Udah itu tapi dia bilangnya nggak pernah lagi selalu ditunjuk malah temannya nggak mau berkhotbah nggak berfirman lagi gitu. Tapi suaranya dia menunjukkan kayak gitu. Tapi saat dia itu saya bisa melihat mengerti bagaimana lewat pengalaman kita itu ya apa surga itu hanya di pinggir saja gitu, hanya di luar saja nggak masuk ke dalam gitu. Dulu yang sering difirmankan Bapak itu, "Kenapa kamu kalau ditanya, kenapa kamu diam saja?" katanya. Saya sering bertanya pada Tuhan, "Apa artinya ini ya Tuhan ya? Kenapa cuman bertanya, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu kayak gitu?" Ternyata itu pengertiannya luas sekali gitu. Bagaimana dengan cara merasakan kayak gitu? Iya, kenapa ya kok bisa kita diam setelah ditanya kayak gitu? Iya, ternyata dari segi pengalaman kita itu bisa dikerjakan kayak gitu, kadang kita udah datang kepada Tuhan pun, kadang kalau ditanya itu tidak tahu apa yang kita jawab. Kadang pun kita nggak tahu masalah apa yang kita bilang kayak gitu, kok bisa diam ya, kayak gitu. Tapi setelah saya renungkan lewat video teman saya itu,
sering dia mengalami ternyata. Dia bukan saat bernyanyi, kadang di kemarin curhat itu kan, dia mengalami ternyata di dalamnya itu banyak, malah sakitnya itu banyak kali. Sampai kadang kemarin dia dioperasi, dia nggak ngomong karena malu gitu ya. Malu dia ngomong itu sakit apa, setelah udah keluar dari dalam rumah sakit dioperasi, kami kaget. "Oh, Ika saya tolong doain kesembuhan saya selesai operasi," katanya. Kalau kita lihat pas dia bernyanyi, dia begitu dahsyatnya dia kuat gitu, tapi kadang kalau ngomong pun dia nggak ngomong, sakit pun nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Nggak, alasannya nggak merepotkan gitu. Dia berulang-ulang kali dia entah sakit apa kayak gitu, tapi kalau kayak gitu, nggak berfirman pun gimana ya, apa nggak pernah bicara lagi bagaimana dia berfirman, nggak pernah kurang gitu. Tapi di dalam hadiratnya ke gerejanya tuh, bahkan dia kalau kita lihat dia, itu teman akrab gitu, udah kita lihat padahal dia guru SMA lagi gitu kan, udah kita lihat dia itu kalau dia pas berkhotbah itu, gimana lah kalau nggak bisa persekutuan sama Tuhan. Tapi bagaimana dia masuk di dalam pujian itu, penyembahan itu kuat, tapi nggak bisa merasakan hadirat Tuhan gitu. Tapi saya merasakan bagaimana ya kok kayak gini ya. Udah sepintar-pintar itu pun bernyanyi kok bisa sampai kayak gitu dia. ham- Perasaan dia tuh nggak full gitu. Bahkan nggak bisa dikendalikan dalam masalah hidupnya. Dan gitu juga kalau kita melihat orang begitu banyak ya. Ternyata untuk mengikuti Tuhan itu dengan sungguh dan mau merendahkan diri di hadapannya. Dan unik seperti kayak gitulah. Datang kepada Tuhan itu mana ya, kadang kalau kayak kita kalau lihat orang udah sungguh-sungguh kayak gitu, ternyata bukan kayak gitu dengan caranya Tuhan datang kepada Tuhan itu ternyata. Bahkan melihat dia sampai sampai habis itu kayaknya cuman hanya dia di luar gitu. Tapi kalau di dalam memang kita bisa melihat dengan curahan hatinya kemarin itu hancur dan tidak mau dia untuk apa ya, mau datang kepada Tuhan dengan cara bagaimana katanya. Kadang kita bingung kayak mana mau datang kepada Tuhan itu. Tapi kita bersyukur dengan kumpulan kita sedikit ini pun mungkin orang melihat kita, apalah itu tuh. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bisa merasakan Tuhan dalam persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuh, baik. Tuhan. Oke. Ayo habis mau sharing? Kayak udah dekat ke kamera gitu. Nah, saudara, eh, dari pengalaman kita itu kan bisa kita rasakan bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita. Ini loh maksudnya. Hidup di dalam firman itu atau di dalam firman itu kan katanya kan ada hidup kan gitu kan. Ada hidup dan ada terang, terang manusia yang menerangi mereka, ya kan? Kegelapan tidak akan menguasai. Nah, saudara, kita itu sebetulnya ditinggalkan. Kita itu ada di dalam kegelapan sebetulnya. Manusia ini, seluruh ciptaan. Bumi sudah dirusak, hati manusia sudah rusak. Gitu. Coba saudara perhatikan sekeliling saudara. Bagaimana persaingan satu dengan yang lain. Iya, dalam segala bidang. Dan um, apa ya? Mungkin ada orang yang menyadarinya, tapi marah mereka menceritakan tentang kegelapan itu. Gini loh, apa yang dilakukan di tempat tersembunyi. Oh, antikris kayak gini. Dari dulu
Memang iya, betul. Semua yang mereka ceritakan itu betul. Cuma kenapa orang itu tidak hidup dalam terang? Kenapa orang tidak tinggal dalam terang saja? Apa itu terang? Tuhan itu adalah terang. Saudara, kalau kita itu fokus kepada Tuhan, yang lain itu tidak akan menguasai kita lagi, gitu. Karena itu firman Tuhan. Makanya kan coba, ya, ketika eh, apa tadi bedanya hadirat Tuhan lewat pujian dan hadirat Tuhan lewat firman. Saudara, pujian itu, jadi selama ini kita tidak sadar kalau itu adalah eh, bagi kita ketika kita itu kanak-kanak. Dan banyak orang masih tinggal di situ gitu. Dan para jemaat itu saudara banyak tidak sadar, bahkan bukan hanya jemaat. Itu kenapa? Tadi bisa tekan bendera itu aja. Baik, lanjut ya. Bahkan para pelayan Tuhan, yang katanya pelayan Tuhan, udah lama sekali, puluhan tahun sudah. Itu memang masih mengandalkan itu dan masih mencari ketenangan di dalam pujian penyembahan itu. Padahal sudah tahu Pak Saudara. Ternyata mereka tidak menyadari kalau hadirat yang mereka buat itu adalah musik tertentu, irama tertentu. Dan mereka terus pompa-pompa. Kadang mereka berbahas. Kalau di tempat yang lebih nyentrik lagi sudah banyak bendera, banyak itu. Suara-suara, ingat nggak dulu kalau dibuat suara-suara apa itu suara air lah. Ini seperti itu sekarang. Dan meratap sama Tuhan. Oh Tuhan, itu mengingatkan perjanjian-perjanjian apa itu. Saudara, terus seperti itu, saudara. Makanya saudara ketika mereka menghadapi kenyataan dalam hidup mereka, mereka tidak bisa keluar. Dan bayangkan tetap seperti itu terus. Kalau kita dengarkan terus perkembangan berita-berita tentang apa yang dilakukan oleh si jahat, itu makin lama makin terang benderang mereka sudah. Yang jadi pertanyaan, apakah orang Kristen harus menceritakan itu semua? Ketika yang di dalam pikiran orang Kristen ada itu, berarti saudara, mereka sedang menyatakan mereka tinggal dalam kegelapan. Dan mereka berusaha lari gitu. Tapi mau lari kemana? Coba? Kira-kira saudara, dalam keadaan takut seperti itu, bisakah mereka masuk dalam tempat perlindungan? Gak bisa kan? Karena firman Tuhan bilang, penakut tidak bisa masuk ke sana. Berarti kan, sesuai dengan yang ada di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang. Berarti kan orang harus menang. Menang dari ketakutan, menang dari kekhawatiran, menang dari kebodohan. Gitu. Menang dalam iman.
Dulu saudara kita itu sangat uh, mengandalkan urapan dulu dari pemimpin kita. Dulu pemimpin kita itu sampai hari ini mereka masih melakukan hal yang sama, saudara. Mereka pergi setiap tahun ke Israel. Mereka pergi ke tempat-tempat tertentu. Lalu mereka mengingat, misalnya tahun ini mereka dituntun pergi kemana gitu. Lalu mereka mengambil ayat di mana uh, ayat itu diucapkan di tempat mana. Iya. Lalu mereka merasa seperti ada urapan. Lalu saudara, karena jemaat yang ditinggalkan itu, mereka sudah dikasih tahu sebelum. Nanti tuh urapan tuh. Bayangkan saudara terus sampai hari ini. Dan sebentar lagi pada mati. Iya. Tinggalkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka melanjutkan pelayanan itu. Yang belum mati, yang setara dengan bapak mereka dulu. Mereka hanya mengikut anak-anak kecil, mengajari mereka. Bayangkan saudara. Betapa sedihnya saudara. Nah, sekarang apa sikap kita saudara ketika melihat semua itu? Saudara, kalau kita ada di pihak Tuhan, saudara. Kalau kita bukti daripada kita itu mengasihi Tuhan. Ketika kita melihat keadaan itu, Tuhan akan bertanya kepada kita. Bukankah selama 3 tahun ini, benar-benar kamu merasakan bagaimana Tuhan yang nyata itu? Ya, engkau berlimpah dengan firman. Engkau berlimpah dengan hadirat Tuhan. Engkau berlimpah dengan sukacita. Engkau mengalami hidup yang berlimpah. Rasanya tidak ada rahasia lagi bagi. Segala rahasia disingkapkan bagi. Walaupun kadang-kadang, ya harusnya engkau bisa berikan waktumu kepada aku lebih banyak lagi. Tapi engkau menyia-nyiakan. Tapi apapun itu, betapa berlimpahnya pengenalanmu akan Tuhan. Engkau mengenal sebagaimana adanya aku. Engkau melihat kerendahan hatiku. Tadinya engkau sangat jauh dariku. Tapi sekarang engkau sangat dekat. Karena engkau mengenal aku yang sangat mengasihi engkau. Sehingga dalam hatimu engkau tidak pernah sungkan datang kepadaku. Dan aku memang selalu ada untukmu. Aku tidak pernah absen. Bahkan aku yang menunggumu. Saudara, perkataan Tuhan ini. Itu telah tersimpan dalam hati. Yang barusan saya katakan kepada saudara. Saudara merasakan satu ketenangan. Ketenangan dalam hati. Lalu, ketika engkau melihat segala sesuatu seperti itu. Apa tindakan? Inilah artinya pertumbuhan, saudara. Saudara, dalam satu bagian firman Tuhan katakan, dulu engkau semua sangat memuja-muja orang-orang di zaman dulu.
seperti Musa, Petrus, Ayub, Abraham. Tapi sekarang engkau tidak lagi memuja-muja mereka. Karena apa? Karena firman, semua firman yang kau dengarkan. Petrus, dia baru bisa mengerti apa arti melayaniku ketika usianya sudah senja. Bahkan dikatakan 7 tahun terakhir dari sisa hidupnya itu di bumi ini. Disitulah baru dia mengerti arti melayani Tuhan. Saudara, ketika sekarang saudara kita itu benar-benar saudara, kita tidak akan peduli lagi dengan apa yang akan terjadi di dunia ini saudara. Karena kita tahu kita tidak tinggal di dunia ini kan. Kalau dulu bujangnya Elia itu, bujangnya Elia atau Elisa, ketika mereka dikepung itu kan, lalu Elia berdoa kepada bujang itu matanya, bukalah kiranya mata itu. Lalu tiba-tiba matanya terbuka. Lalu dia melihat begitu banyaknya malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi mereka, yang berjaga-jaga atas mereka. Itu kan perlu berdoa. Tapi sekarang kita, saudara, hanya dengan kita itu beralih kepada firman, hanya dengan kita menenangkan diri kita, hanya dengan kita membuka handphone kita buka firman Tuhan, atau kita dengarkan rekamannya lah. Kalau dulu kita setiap pagi mungkin sulit gitu untuk saat teduh gitu. Sekarang setiap pagi hanya dengan udah nanti pasti nanti kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sedang saat teduh bersama-sama. Bahkan bukan saat teduh lagi namanya. Kita bersekutu bersama-sama. Ya kan? Apa sih inti daripada saat teduh? Kan merasakan Tuhan. Membaca firman. Kan dulu kan kayak gitu. Tapi dulu walaupun dipaksa-paksa. Mereka sih mencoba sih tapi ya nggak ada firman. Nggak ada Tuhan. Karena apa? Caranya yang salah. Kita. Kapan saja. Begitu kita buka satu bagian firman Tuhan. Langsung kita masuk dalam hadiratnya kan. Begitu kita buka Alkitab kita. Begitu kita buka satu bagian. Nggak usah dulu firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan. Dalam Injil misalnya. Yohanes. Begitu kita baca. Langsung kita mengerti. Dia kembali mengajari kita rasanya Tuhan Yesus itu. Benar-benar hadir di samping kita. Mengajari kita. Ketika saudara melihat oh, apa yang sedang terjadi sekarang. Itu oh, bagi saya saudara. Apa saja yang terjadi di dunia ini. Gitu. Gambar. Bahkan saudara. Mereka itu semakin apa, terang-terangan. Sudah terang-terangan mereka cerita. Tersingkap semua. Sehingga saudara,
makin hari saudara, kita itu seperti suasana itu membuat kita itu makin lama makin melihat pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Ya. Bagaimana dia menyelamatkan kita itu makin lama makin nyata. Itu yang saya rasakan setiap hari. Gitu. Makin jelas gitu. Dan apa ya? Menjadi orang bijaksana itu menjadi sesuatu yang nyata gitu. Kan orang-orang kan hanya berjuang untuk hidup yang sementara. Nanti mengenai kehidupan yang akan datang walau kata mereka. Karena apa? Kalau mereka merindukan sorga seperti yang dikatakan di dalam Alkitab atau tanah air sorgawi, kan mereka jelas melihat di sana tidak ada tukang sihir di sana, tidak ada orang penakut di sana, tidak ada orang munafik, tidak ada orang yang tidak kudus di sana. Kalau mereka merindukan tempat itu, tentu saudara, mereka tidak akan berani saudara. Seperti keadaan mereka sekarang, masih membenci orang lain, masih tinggi hati, masih mengandalkan kekayaannya, masih mati-matian kerja, tidak murah hati, pakai topeng, munafik. Tentu kan gak akan berani, sudah. Kalau mereka merindukan tanah air surgawi. Cuma dalam pikiran mereka kayak gini, yang penting aku sudah terima Tuhan Yesus. Mengenai sampai kanan Tuhan Yesus saja, dia sangat berbuat dosa. Tapi ketika dia bilang kepada Tuhan, selamatkan aku. Ingatlah aku pada ketika engkau sudah sampai pada kerajaan. Mereka pengen seperti itu, sudah. Mereka tidak mau memasuki kehidupan yang nyata. Tapi coba lihat sekarang. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Bukankah roh takut akan Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam saudara? Ya kan? Rasanya saudara tidak mau kehilangan waktu setiap pagi ya. Setiap kali kita bersekutu kan. Saudara benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Kalau saudara terlambat bangun, misalnya lihat jam, udah jam segini. Pasti saudara lakukan, aduh gimana. Itu karena apa? Karena saudara sedang hidup di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau pasti bilang, aduh Tuhan. Oh Tuhan sudah lama nunggu. Ketika saudara bangun agak malas. Gitu. Ketika misalnya sudah alarm saudara sudah bunyi. Saudara akan berkata gini. Kalau sebelum-sebelumnya gitu. Biasanya sudah bangun cepat. Tapi kok sekarang malah pengen tidur ya. Selanjutnya gitu. Setelah jamnya lewat gitu. Lalu kontak panti. Ketika keadaan seperti itu kan saudara akan sedih kan. Kok aku seperti ini Tuhan? Itu karena apa? Itu karena saudara akan ada gentar akan Tuhan. Perasaan-perasaan semacam itu. Berarti pengejaran saudara akan Tuhan itu kan nyata. Tapi orang-orang yang lain, yang namanya orang Kristen, yang namanya seperti dikatakan tadi, hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara melihat dari luarnya aja gitu, ketahuan gitu. Betapa tinggi hatinya, betapa sombongnya. Tapi dia tidak menyadari kesombongan. Kan langsung begini juga.
Kalau kita melihat yang seperti itu, kan pasti kita tahu Tuhan tidak ada di dalam mereka. Tuhan membenci orang seperti itu, yang meninggikan hati, yang berlaku tidak adil terhadap orang lain. Iya kan? Karena ukurannya di dalam diri kita ketika kita punya hati yang seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang menyimpan kesalahan, membenci. Ketika kita lihat ada kebencian di dalam diri kita, bukankah kita itu datang kepada Tuhan? Kenapa seperti ini, Tuhan? Apakah saudara berani memelihara kebencian itu? Saya yakin tidak. Itu semua karena apa? Karena Tuhan nyata di dalam diri saudara. Itulah artinya saudara. Kita itu telah berjumpa dengan Tuhan. Dan sekarang dia menyempurnakan kita. Dia sedang menaklukkan kita. Coba kita buka firman Tuhan ya. Hal yang paling cocok untukmu adalah penghakiman dan bukan pembatasan hukum yang sepele. Karena engkau semua bukan manusia di masa awal, tetapi manusia yang telah rusak selama ribuan tahun. Yang harus dicapai manusia sekarang ini sejalan dengan keadaan nyata manusia. Pada zaman sekarang, sesuai dengan kualitas dan tingkat pertumbuhan manusia masa sekarang yang sebenarnya. Dan itu tidak mengharuskanmu untuk mengikuti aturan-aturan. Ini bertujuan agar perubahan dapat dicapai dalam watak lamamu dan agar engkau dapat menyingkirkan gagasan. Jadi saudara, sekarang ini saudara, orang masih hidup dalam aturan-aturan. Bukan berarti aturan-aturan itu tidak kita taati. Tetapi sekarang aturan-aturan itu tidak lagi menjadi apa ya? Kita tidak memprioritaskan itu lagi. Ya, artinya kita tidak dikatakan begini, oh ada aturannya begini, aturan-aturan ini. Makanya saudara, kalau saudara lihat setiap kali ada hal-hal yang baru gitu, seperti misalnya sekarang kan yang terkenal itu Kristen progresif. Nah, saudara, itu orang-orang pasti, oh itu muncul nanti para pendeta-pendeta itu akan muncul. Iya, pasti akan mereka buat postingan. Akan menyatakan kesesatan-kesesatan. Sampai kapan terus seperti itu, saudara? Sekarang kita ini, saudara, tidak lagi dengan batasan-batasan itu. Batasan aturan-aturan itu. Tetapi sekarang adalah bagaimana kita itu benar-benar bebas mengalami Tuhan. Jadi ketika kita diajarnya, ketika kita dihakimi, sekarang bagi kita tidak takut lagi dengan penghakiman. Justru silahkan Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan menghakimi kita. Karena kita tahu tujuan Tuhan menghakimi kita bukan untuk menghukum kita kok. Kan kita tahu wataknya Tuhan adalah apa? Tidak menghendaki kematian orang fasik. Orang fasik aja tidak dikehendaki kematian. Apalagi saya. Sekarang kayak gitu. Kalau memang Tuhan temukan saya fasik gitu, ya sudah saya datang sama Tuhan. Kan itu sekarang sudah kebebasan kita di hadapan Tuhan. Silakan Tuhan, aku mana tahu.
Engkau sendiri yang mengatakan kami rusak. Bahkan sudah dikatakan tadi, sudah ribuan tahun rusak. Macam mana lagi? Hanya firman Tuhan yang memerdekakan kami. Bukankah saudara makin lama, saudara? Kita itu ketika mendengarkan satu bagian firman Tuhan, lalu besok kita dengarkan lagi, gitu ya. Kira-kira, saudara, di dalam batin saudara itu ada nggak seperti ini, saudara? Ketika saudara terus seperti itu, ada nggak kira-kira begini? Oh, gini artinya penyelamatan Tuhan. Kan kalau selama ini kan kita itu kan, apa ya? Kita itu kan pengen berusaha seperti Paulus gitu kan. Dia pengen sekali berbuat baik. Tapi yang jahat dia lakukan. Yang jahat yang dalam hati. Ya udahlah. Kan sampai seperti itu kan. Tapi tahukah saudara, dia tuh pasti terus bertanya-tanya lah. Gak mungkin saudara. Dia bisa nyaman hidup seperti itu. Tapi sekarang saudara, di zaman firman ini saudara, apa dulu yang dibingungkan oleh Paulus? Itu kayak ada yang menjelaskan di dalam batin kita. Jadi artinya begini, walaupun saya tidak jelaskan apa yang dimaksud penyelamatan itu, kan sering sekali kan kita mengandalkan orang yang berbicara kepada kita. Nanti dia bilang apa lagi, dia bilang apa lagi, misalnya kayak gitu kan. Tapi sekarang batin kita itu, saudara, kayak makin lama makin diteguhkan. Makin lama dia kayak kayak terjelaskan sendiri. Dan kita itu kayak gini, kayak jadi kalau kita merenung gitu, ya, merenung misalnya seperti ketika saya sampaikan kepada saudara, ketika saudara merenung gitu, antara saudara dengan Tuhan, gitu, antara batin saudara dengan Tuhan, hati saudara yang paling dalam dengan Tuhan. Saudara itu kayak apa gitu, kayak senyum-senyum, merasakan keindahan Tuhan. Saudara memang nggak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tetapi saudara, batin saudara puas. Batin saudara tenang. Lalu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, indah sekali pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar tidak membosankan. Engkau bukan seperti yang dulu, di mana aku harus berpuasa untuk mendapatkan Engkau, di mana aku harus mengalami penderitaan, baru aku datang kepadamu. Sekarang Tuhan, dalam segala keadaan, Engkau itu sangat memuaskan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menghendaki, aku memuaskan Engkau Tuhan. Karena Kau yang tahu Tuhan. Sama seperti sekarang. Ketika aku bisa merasakan seperti ini Tuhan. Mana pernah terpikir seperti ini Tuhan. Kalau sampai sekarang aku berusaha mencoba mencari atau mempelajari kenapa semua ini bisa aku alami. Aku tidak menemukan jawaban. Tetapi hari ini aku benar-benar mengalami semua kebingunganku selama ini. Aku nggak tahu gimana caranya.
Tapi ternyata aku benar-benar mengalaminya. Yang kita ngalami Tuhan kan. Tapi Tuhan itu kan tetap sebetulnya seperti ini, saudara. Seperti dia itu, seperti dia kayak nggak menjelaskan apa-apa sebetulnya. Dia itu kayak gini loh, saudara. Seperti orang yang, seperti misalnya seorang hamba Tuhan yang kerendah hati gitu. Dia menjelaskan firman Tuhan dengan tenang gitu kan. Tapi ketika ada orang memuji dia, hanya satu yang dengerin. Hanya satu Allah yang kita sembah karena Tuhan Yesus. Allah kita Esa. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Supaya nanti para murid-muridnya itu tidak pernah mabuk oleh sanjungan manusia. Makanya dia berperilaku seperti itu. Dia menjaga dirinya. Kira-kira seperti itulah Tuhan yang sekarang bersekutu dengan kita. Ketika rasanya kita itu bahagia mas. Karena dia menyelamatkan kita. Gitu. Ternyata dia bukan hanya mati untuk kita. Tapi dia bangkit dan hidup untuk kita. Dia bukan hanya menanggung dosa kita. Selama ini kan orang bangga sekali kan. Dengan salibnya Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi mereka tidak mengetahui. Kalau Tuhan mau hidup bagi kita. Amin. Sebetulnya itulah yang semua kita alami. Saudara. Penjelasan tanpa henti. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah. Sukacita yang berlimpah-limpah. Pemeliharaan. Tidak perlu takut dan sebagainya. Itulah artinya Tuhan sedang makan bersama dengan kita. Sedang hidup bersama dengan kita. Saudara. Itu sebetulnya artinya. Makanya ketika kita itu merasa seperti dia itu menjelaskan secara pribadi untuk kita. Iya. Bahkan anak-anak kecil sekalipun mereka itu kayak diajar Tuhan langsung. Langsung loh mereka punya pengalaman pribadi. Bahkan firman Tuhan katakan sampai anak-anak bayi pun sudah bisa merasakan Tuhan itu. Sudah. Tuhan yang nyata itu. Setiap hari. Saudara, saya jadi teringat saudara. Ketika saya awal-awal ya saya full time itu sudah. Ketika saya bilang kepada setiap orang, Bapak Ibu, Saudara, hidup saya ini sudah saya serahkan kepada Tuhan. Dan sekarang hidup yang saya hidupi adalah Kristus.
Tuhan itu sangat luar biasa. Segala sesuatu yang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik, haleluya. Terima kasih. Cik satu. Baik, Tuhan. Sampai di mana tadi? Oke, saudara, coba kita lanjutin ya. Ada something tadi, ada sesuatu. Kiranya hidup kita, seperti saya katakan tadi, saudara. Tuhan hidup di dalam kita. Dan dia melanjutkan hidupnya di dalam kita. Kalau kita bisa mengalami itu semua, saudara. Apa yang dikehendaki Tuhan dari kita, saudara? Tujuan Tuhan adalah supaya setiap orang itu menjadi hidup kita. Kalau kita bisa mengalami semua itu anugerah. Kita dipilih Tuhan dari sekian banyak orang di muka bumi ini, saudara. Tiba waktunya nanti, saudara, dia akan bawa kita untuk berbagi hidup, berbagi firman, berbagi pengalaman kepada orang lain. Sampai semuanya ditaklukkan. Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.